Ini adalah penjelasan materi menggunakan video ya, berbasis video. Oke, kali ini videonya tentang arsitektur dasar dari komputer secara umum. Bisa dilihat di sini gambar dari bagian-bagian yang terpisah pada komputer, skema dasar ya, arsitektur dasar yang paling dasar yang terdiri dari alat input, alat proses, alat output, kemudian dilengkapi dengan alat penyimpanan. Alat penyimpanan pada gambar ini atau pada skema dasar ini atau pada arsitektur dasar ini bisa dilihat ada dua ya, primary storage dan juga secondary storage. Oke, alat input, alat proses, alat output, secondary storage atau dan juga isi pada CPU ini merupakan bagian-bagian yang bisa dikatakan sebagai hardware. Hardware yang satu dengan hardware yang lainnya itu akan saling terhubung dengan kabel elektris atau melalui kabel elektris. Dan kemudian di gambar ini diilustrasikan adanya aliran data, yaitu digambarkan menggunakan panah, baik itu yang satu arah maupun yang dua arah. Langsung fokus ke CPU karena CPU ini merupakan bagian yang paling penting pada gambar ini. Jadi pembahasannya menjadi pembahasan yang pertama. CPU ini bisa terlihat di sini ada tiga item ya, ada tiga hal. Ada primary storage yang bisa kita katakan sebagai main memory, kemudian ada control unit atau pengendali atau pengontrol ya, jelas namanya control unit. Kemudian ada ALU atau kita sebutnya dengan arithmetic logic unit atau kita katakan sebagai unit aritmatika dan logika. uh, Langsung ke ALU. ALU merupakan tempat terjadinya operasi kalkulasi dan juga operasi logika. Jadi kalau membutuhkan perhitungan aritmatika atau operasional AND OR SOR dan lain-lainnya yang berhubungan dengan true and false, itu merupakan operator logika, itu terjadinya di ALU. Kemudian ada CU. CU ini atau control unit ini merupakan unit yang membuat semua unit dapat bekerja bersama-sama sebagai sebuah sistem. Lalu ada primary storage yang kita katakan sebagai penyimpanan utama. Berbeda dengan secondary storage, primary storage ini berisi data yang sedang diproses, dan juga berisi program. Programnya itu merupakan daftar instruksi yang memproses data. Nah, program ini merupakan kita katakan sebagai software ya. Berarti secara general software perangkat lunak. Kemudian kita fokus ke secondary storage. Secondary storage atau disebut juga sebagai penyimpanan sekunder. Ini merupakan penyimpanan tambahan atau kita sebut sebagai auxiliary storage. Kemudian secondary storage ini merupakan memori yang dibutuhkan. Kenapa? Karena penyimpanan utama memiliki kapasitas yang terbatas. Umumnya kapasitasnya lebih kecil daripada secondary storage. Atau kalau kita membutuhkan memori untuk menyimpan data yang lebih besar, data yang tidak sedang digunakan, maka kita menggunakan secondary storage. Karena itu secondary storage dijadikan menjadi bagian atau komponen pada arsitektur dasar dari komputer secara umum. Oke, penyimpanan sekunder ini berisi program dan juga data. Tadi sudah disebut ya, yang tidak sedang ya. Kalau tadi yang primary storage itu yang sedang digunakan atau yang sedang diproses, sementara ini kebalikannya, yang tidak sedang digunakan. Kemudian juga tadi sudah dikatakan menyimpan program ya. Jadi bukan hanya data tetapi juga menyimpan program. Program yang disimpan ini disebut sebagai software library. Kalau yang tadi di primary storage ini ya dikatakan sebagai software aja, secara umum software. Tapi kalau untuk yang di penyimpanan sekunder ini
karena dia program yang tidak sedang digunakan, maka kita bisa katakan sebagai software library. Kemudian data yang disimpannya disebut sebagai database. Lanjut ke alat input atau input unit, satu atau lebih unit input. Nah, unit input ini akan memasukkan data ke dalam main memory. Baik itu memasukkan datanya dengan menggunakan keyboard atau OCR unit ya, OCR unit atau optical character recognition unit atau unit pengenal karakter optis. Nah, biasanya ini OCR ini bisa dicontohkan seperti alat yang ada di supermarket ya. Kemudian ada MICR, Magnetic Ink Character Reader. Nah, ini adalah contohnya yang digunakan di bank untuk membaca karakter bentuk tertentu, di mana karakter bentuk tertentu itu yang tercantum di bagian bawah cek. Jadi untuk membaca karakter yang tercantum di dalam cek. Nah, ini biasanya digunakan di bank, MICR sebutannya, Magnetic Ink Character Reader. Kemudian alat input ini juga bisa sebagai voice recognition, yaitu alat inputnya dalam bentuk mikrofon gitu. Kita lanjutkan ke unit output, di mana unit output ini untuk merekam hasil pemrosesan, baik itu dicetak pada kertas, ditampilkan di layar, atau dalam bentuk audio ya, audio visual, audio saja atau audio dan kombinasi ya, multimedia audio visual. Nah, kalau untuk audio ini contohnya adalah speaker. Kemudian untuk ditampilkan di layar ya itu ada CRT, kemudian ada LCD, itu contohnya ya, monitor. Kemudian untuk dicetak di kertas itu bisa menggunakan pencetakannya itu, alat outputnya itu atau device-nya adalah printer atau plotter. Nah, baik printer atau plotter artinya mencetak ke kertas ya. Untuk yang plotter ini lebih dikhususkan sebagai alat cetak untuk mencetak grafik. Oke, ini adalah dasar-dasar dari arsitektur komputer. Jadi tidak terlalu detail ya. Ya, sekian videonya. Mudah-mudahan dapat dimengerti.